Yes. Tema kita adalah belilah kebenaran, jangan menjualnya. Dan terbuka juga sudah di line WhatsApp-nya, di line Telegram-nya. Silakan di 085311665300, di 085311665300. Silakan Ibu. Oke, kita berdoa saudara. Haleluya. Terima kasih buat hari ini. Kami percaya Engkau hadir tengah-tengah kami, akan melawat kami, dan kami percaya berkat ini milik kami. Urapi telinga roh kami, urapi hati kami, urapi hidup kami untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Oke saudara, saya percaya bahwa hari ini saudara akan diberkati dengan luar biasa, dan roh saudara akan dibangkitkan terus oleh karena Tuhan ada di tengah-tengah kita. Kita akan baca satu ayat saudara yang penting buat kita untuk renungkan hari ini adalah Amsal pasal 23 ayat 23. Yes, come on. Pak Yan bisa bantu bacakan ayat ini? Haleluya. Amsal 23 ayat 23. Haleluya. Demikianlah firman Tuhan. Ya. Belilah kebenaran dan jangan menjualnya. Demikian juga dengan hikmat, Yes. didikan dan pengertian. Belilah kebenaran dan jangan menjualnya. Demikian juga dengan hikmat, didikan, dan pengertian. Ini luar biasa saudara. Kenapa sampai Salomo mencoba untuk menyampaikan kepada kita bahwa kita harus membeli kebenaran. Nah, mari kita bahas sebentar saudara. Kalau bicara tentang beli berarti ada harga yang diberikan untuk mendapat sesuatu yang sangat berharga. Yang namanya berharga berarti kita harus mencoba untuk membeli dengan ada yang dikatakan harga saudara. Nah, harga inilah yang akan kita pakai untuk membeli sesuatu. Nah, apa yang Salomo katakan sangat jelas sekali, belilah kebenaran dan jangan menjualnya. Dan beli ini bukan bicara soal pakai mata uang saudara, tapi beli ini bicara tentang sebuah perjuangan. Harga bayarnya dari sebuah kebenaran itu, ya. Kalau kita ingin beli kebenaran, harga belinya adalah perjuangan kita, saudara. Harga untuk mengalami kebenaran itu adalah sebuah perjuangan kita. Kenapa sampai Alkitab katakan belilah kebenaran dan jangan menjualnya? Rupanya saudara, kalau kita menemukan hikmat, didikan, pengertian, itu bukan hal yang mudah dan gampang kita memperolehnya. Tetapi ada perjuangan-perjuangan yang harus dilakukan untuk kita bisa memperoleh hikmat, memperoleh didikan, memperoleh pengertian. Nah, mari kita belajar sebentar tentang hikmat saudara, ya. Bahwa di dalam segala persoalan hidup kita ingin mengambil keputusan-keputusan apapun, kita nggak bisa memutuskan kalau kita nggak berjalan dengan hikmat Tuhan. Nah, bagaimana supaya bisa mendapatkan hikmat Tuhan? Ya tentu tadi ada harga yang perlu diperjuangkan untuk yang mengalami yang namanya kebenaran. Di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat 33 menjelaskan hal ini buat kita. Mari kita lihat sama-sama. Matius pasal yang ke-6 ayat 33. Haleluya. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, Carilah kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Ini luar biasa. Rupanya Tuhan ingin bilang begini, kalau memang kita takut akan Tuhan dan kita mempercayai Tuhan untuk mengatur hidup kita, kita harus terlebih dahulu mencari kebenaran. Nah, mencari ini kan namanya mencari berarti apa? Perlu fokus saudara. Perlu fokus, sekali lagi ada perjuangan untuk mencari kebenaran. Cari dahulukan dalam segala aspek hidupmu, dahulukan yang namanya kebenaran. Dan kebenaran itulah yang akan membuat saudara memiliki hikmat. Kebenaran itu jugalah yang akan mendidik saudara. Dan kebenaran itu juga yang akan membuat saudara punya roh pengertian. Nah, dalam menghadapi situasi saat-saat ini, kalau saudara tidak punya hikmat, saudara nggak dididik untuk membentuk karakter saudara di dalam roh, dan saudara nggak memiliki roh pengertian, saudara akan tenggelam dalam masalah dan akhirnya tidak bisa melihat sesuatu yang baik dari masalah-masalah yang terjadi ini. Karena Alkitab berkata semua yang terjadi mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Tapi bagaimana kita bisa mengerti ada kebaikan di balik semua masalah ini? Nah, makanya kenapa Salomo berkata, kamu harus bisa berjuang untuk memperoleh yang namanya
harus bisa berjuang untuk bagaimana memperoleh yang namanya dan mengutamakan yang namanya kebenaran. Karena apa? Nilai kebenaran ini bahkan zaman-zaman sekarang, wow, ya saudara ya. Orang berbuat baik belum tentu melakukan kebenaran, saudara. Ini yang saya ingin katakan. Jadi kebaikan itu semua orang bisa lakukan, tetapi kebenaran tidak semua orang bisa melakukan. Kenapa saudara? Karena kalau baik itu orang yang berbuat baik kepada dia pun bisa berbuat baik kepada orang yang berbuat baik sama dia. Tetapi kebenaran, bagaimana kalau ada orang yang mencaci maki saudara dan saudara tetap berkata I love you? Itu gak mudah, perlu perjuangan. Makanya kenapa di Matius katakan cari dahulukan seluruh hidupmu, apa yang kau lakukan dalam dunia, carilah kebenaran, maka semuanya itu akan ditambahkan. Apa yang ditambahkan? Kalau saudara berdoa, Tuhan berikan aku hikmat, rupanya semua, karena kita adalah makhluk yang paling mulia, ciptaan yang paling mulia, semua kita sudah memilikinya. Tetapi untuk menambahkan hikmat, untuk mengambil keputusan yang tepat supaya tidak berakibat fatal, ya saudara, kita perlu untuk mencari kebenaran untuk tinggal dengan kita. Maka hikmat akan ditambahkan kepada kita, ya, pengetahuan akan ditambahkan. Semua itu sudah ada saudara, bahkan termasuk harta jasmani sudah ada. Tapi hanya orang-orang yang mengeluh, yang tidak bisa bersyukur atas apapun yang memang sudah Tuhan kasih buat dia. Makanya nilai kebenaran ini perlu diperjuangkan, perlu benar-benar fokus untuk mendapatkan. Apa arti ini saudara? Tentu saya kira kita mengerti bagaimana makna dalam Matius pasal yang ke-6 tadi ayat 33. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Semua manusia dalam dunia ini membutuhkan ini, butuhkan itu, segala macam dia perlu. Tetapi bagaimana kita bisa dipenuhi dengan semua itu? Rupanya saudara, pikiranmu adalah pikiran Kristus. Kerajaan Allah harus jadi bagian penting dalam roh saudara, untuk saudara bisa melihat bahwa Allah bergerak di dalam saudara. Kita baca sebentar Matius 13 ayat 46 saudara. Haleluya. Matius pasal yang ke-13 ayat 46. Haleluya. Demikianlah firman Tuhan. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, Haleluya. ia pun pergi menjual seluruh miliknya lalu membeli mutiara itu. Haleluya. Kalau kita baca cerita ini luar biasa. Coba kita baca dari ayat demi ayat dari Matius 13 saudara. Saat dia menemukan mutiara ini, ya, dia menjual yang lain-lain untuk berusaha mendapatkan mutiara ini. Kita baca dari ayat ke-43 saudara. Haleluya. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam Haleluya. kerajaan Bapa mereka. Yes. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Ayat 44. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, Haleluya. yang ditemukan orang lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya pergilah ia menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. 45. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya lalu membeli mutiara itu. Nah lihat saudara, betapa sesuatu yang berharga itu ada perjuangan, ada pengorbanan. Kalau kita lihat cerita ayat ini, rupanya apa? Ini adalah kebenaran-kebenaran yang perlu kita ambil, kita rebut, kita perjuangkan. Kita ditantang untuk membeli kebenaran. Membeli kebenaran bukan dengan uang saudara, tapi membeli kebenaran dengan hidup benar, dengan perjuangan, dengan fokus iman rohmu yang terus tertancap oleh karena dipimpin oleh Roh Kudus. Semahal apapun harga yang harus kita bayar, karena kita tahu kita harus memiliki kebenaran itu. Saya percaya semua orang akan mencari dan mendapatkan kebenaran itu saudara, ya. Ketika kita mengembangkan disiplin pribadi untuk menyimak firman Allah, merenungkan, memberikan waktu teduh untuk mencari kehendak Allah, ini kita sudah berjuang untuk membeli kebenaran. Harga bayarnya banyak saudara. Udah ngantuk mau tidur, tapi kita harus baca firman Tuhan. Itu namanya Anda sedang membeli kebenaran saudara, ya. Waktu saudara dicaci maki dan saudara belajar untuk berkata aku mengampunimu, itu namanya Anda sedang membeli kebenaran. Tapi sayang sekali bahwa banyak orang percaya tidak mau berjuang untuk membeli kebenaran itu dengan harga bayar mereka. Makanya hidup kita berjalan tapi di tempat saudara, tidak pernah merasakan apa yang ditambahkan dari berkat Tuhan saudara. Berarti yang kata lain kita miskin. Kita miskin untuk
pencahayaan roh. Dan Tuhan sedang berbicara kepada kita, belilah sebuah kebenaran, ya, supaya apa? Engkau penuh dengan hikmat, engkau dididik oleh Roh Allah, dan engkau mengerti apa yang harus engkau lakukan di saat-saat atau di zaman sekarang, ya. Saudara, jangan salah, zaman sekarang orang kalau nggak berjalan dengan hikmat Tuhan, dia akan terjebak terus, dia akan terintimidasi terus, dia akan gagal fokus, dia tidak mengerti apa yang harus dilakukan. Dan kalau dia nggak membiarkan dirinya dididik oleh pekerjaan Roh Kudus dalam kehidupannya, dia pun akan salah melangkah. Dia nggak akan peka. Kenapa? Karena dia lebih banyak melihat masalah lebih besar daripada Tuhannya. Dan kalau dia nggak dikasih roh pengertian, dia akan menjadi seorang yang tidak dewasa dalam pertumbuhan iman, yang suka melihat kesalahan orang lain. Sementara sudah zaman sekarang zaman ujian, saudara. Ini zaman ujian. Anak-anak Tuhan harus mempertajamkan mata rohnya untuk melihat bahwa apa yang harus dia siapkan. Kebenaran itu harus dibeli, bukan dengan uang, saudara. Karena kebenaran gak bisa dibeli dengan uang, tetapi kebenaran dibeli dengan sebuah perjuangan, pengorbanan. Waktu saudara akan berjuang, saudara akan melihat apa yang akan engkau alami itu tidak sia-sia. Dan saya yakin semua orang yang berjuang mendapatkan kebenaran itu akan melihat sesuatu yang luar biasa. Nah, bagaimana kita memahami ini, saudara, ya? Menjual kebenaran berarti saudara membiarkan diri saudara dalam sebuah kebinasaan. Jadi paling sayang sekali kalau kita baca firman Allah Matius 13 tadi, apa yang menjadi harta kita itu kita jaga. Bahkan saking sukacitanya, ya, kita katakan maka mutiara itu ditanam lagi, saudara. Supaya apa? Dia berpikir apa yang harus dilakukan dengan mutiara ini. Bahkan ada orang lain yang berkata saat menemukan mutiara, dia menjual yang tidak berarti itu untuk berusaha mendapatkan mutiara itu. Itu contoh apa yang berarti secara mata jasmani kita yang kita lihat. Dari harga seorang manusia yang kita tanggap. Tetapi ini adalah harga kerajaan surga, harga kekekalan. Waktu saudara belajar pengorbanan, saudara belajar melihat dengan mata roh apa yang engkau harus lakukan, maka saya percaya saudara dan saya akan mengalami kemenangan-kemenangan yang dahsyat. Kita tidak akan susah. Waktu kita melihat semua kejadian yang terjadi, engkau akan tetap tenang karena engkau menaruh percaya kepada Tuhan. Mengapa? Karena engkau sudah mengambil dan menerima kebenaran itu sebagai pegangan hidupmu. Mari maju dalam Tuhan dan percaya bahwa engkau sudah mengalami kebenaran ini. Stay tune di sini, kita akan lanjut setelah ini. Haleluya.